فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pahami ibadah itu hanya yang ritual-ritual saja, yang sholat, yang baca Quran, yang puasa. Kita anggap itu sebagai ibadah. Tapi giliran tidur nggak kita anggap sebagai ibadah. Ya, tapi giliran orang yang berzikir ketika ia lelah sambil tiduran, sambil sandaran, sambil santai, tidak dianggap sebagai ibadah. Bahkan kita kadang mengecilkan orang-orang yang seperti itu. Kan ada ya Pak, orang udah capek, lelah, sambil rebahan, dia masih pegang tasbihnya atau sambil ginikan tangannya, itu masih zikir. Kadang kita katakan, oh itu lebih bagus yang duduk tuh. Belum tentu, Allah yang lebih tahu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Boleh jadi yang duduk yang kelihatan khusyuk, ternyata hatinya tidak khusyuk, artinya mikirin yang lain itu. Ya. Kelihatannya sih subhanallah. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, tapi ada yang tiduran kelihatannya, tapi betul-betul di dalam hatinya itu menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, membayangkan dosa-dosa yang selama ini ia lakukan, berharap penuh akan surganya Allah dengan berbagai kenikmatan dan rahmat dari Allah. Ada orang yang begitu Pak, nampak di mata kita biasa-biasa saja. Maka inilah salah satu keutamaan ibadah yang tersembunyi. Ya, dulu Pak, di zaman dulu, saya mau cerita sedikit. Ya, ada seorang tabi'in yang kerjaannya setiap hari, setiap malam dia ke rumah orang-orang, ke rumah penduduk Madinah, nganterin beras. Ya, tapi nggak pernah ketahuan oleh masyarakat siapa yang nganterin. Besok pagi tiba-tiba mereka cerita, rumah saya kebagian beras, saya juga, kamu juga, blok sana juga, gang sana juga. Siapa yang nganterin ya? Besoknya gitu lagi Pak, terus menerus, sampai akhirnya ada berita kematian si Fulan bin Fulan. Saya lupa orang soleh ini siapa. Ya, biasanya saya ingat, ini kebetulan lagi lupa, tapi inti ceritanya yang bagus. Ya, mulai sejak kematian dia gak pernah lagi ada beras gratis. Berarti ketahuan kan siapa yang ngasih beras tuh? Ya, dan berarti tahu nggak gimana cara dia menjaga keikhlasan? Nggak mau dikenal pokoknya. Dan setelah itu ceritanya sampai sekarang masih diriwayatkan, masih diceritakan. Ini keberkahan amal yang ikhlas kayak begini Pak. Ya, sembunyikanlah amal-amal kita yang memang dianjurkan tersembunyi. Ya, dan syiarkanlah amal-amal yang memang diperintahkan untuk disiarkan. Sholat 5 waktu ya memang disiarkan, ajak orang buat sholat. Kalau diajak saya nggak mau riak, dia yang riak tuh saat itu. Ya memang sholat wajib ya disuruh di masjid, disiarkan, digalakkan orang-orang diajak. Kebangetan banget gitu kalau masih riak dalam perkara-perkara yang wajib. Ya, sembunyikan amal. Nah, maka salah satu amal yang tersembunyi itu tidur. Ya, ketika Pak, pertama tidurnya itu dengan niatan ya untuk memperkuat ibadah yang akan ia lakukan setelah tidur. Ya. Ini yang kedua, ketika sebelum tidurnya ia laksanakan sunnah dari Nabi SAW sebelum tidur. Yang ketiga, pasca tidurnya ia pun membaca doa bangun tidur. Itu jadi ketahuan itu nilai tidurnya ibadah. Ya, kita yang udah 3 jam begini terus, kita yang 3 jam baca Quran, kita yang 3 jam itu pegel-pegel kaki buat sholat malam, dia 3 jam tidur, itu dinilai ibadah yang sama loh. Ada yang begitu. Ya, hebat gak yang begini? Hebat. Ya, kenapa? Karena ia tadi menjalankan 3 hal itu. Sebelum tidur ia niatkan, dia tahu ya Rob, ini mata nih udah ngantuk banget nih.
Engkau maha tahu, saya sudah berusaha melekin ini mata, sudah saya usahakan dengan berwudu, saya sudah usahakan tegap begini kan baca Qur'annya, tapi masih ngantuk juga. Dan engkau maha tahu hambamu ini adalah lemah, maka aku niatkan tidur sejenak agar kuat nanti untuk beribadah lagi. Oh, itu niatkan tuh sebelum tidur. Ya, yang kedua tadi apa? Itu jalankan itu sunnah-sunnah sebelum tidur, berwudu, baca doa, baca ayat kursi, baca trikul, diusapkan ke tubuh yang mampu ia jangkau. Dan yang ketiga, ia tidak lupa untuk zikir, membaca doa setelah tidur. Ini namanya tidur yang bermanfaat. Inilah yang kata Muaz bin Jabal, ya, wa ana aqumu wa arqud, saya lebih memilih, ya, hidupkan malam juga tidur daripada hidupkan malam seluruhnya. Kenapa? Wa ana arju fi qaumati ma arju fi naumati, karena aku berharap pahala dari Allah ketika aku sedang berdiri untuk sholat, sebagaimana aku juga berharap pahala dari Allah ketika aku sedang tidur. Ucapan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya tidur kita bisa sama dengan sholat seseorang. Jelas gak? Jelas, ya. Jadi nggak ada masalah Pak, insya Allah, ya, nggak ada masalah. Tidur aja lah, tidur, daripada nanti nggak tidur akhirnya ngantuk sudah 10 menit sebelum azan subuh, akhirnya subuhnya kesiangan, ya. Tidur saja.